Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mindmap yang telah kami buat dengan judul pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Materi pertama yang akan kami sampaikan yaitu konsep pertumbuhan. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis berupa pertambahan volume, tinggi, dan massa yang bersifat irreversibel. Sifat irreversibel berarti perubahan yang sudah terjadi tidak akan kembali lagi. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil dari 3 kegiatan, yaitu pembelahan sel, pembesaran sel, dan diferensiasi sel-sel. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Ada 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya yang pertama, nutrisi. Nutrisi diperlukan untuk proses kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan, atau menghasilkan bunga dan buah. Yang kedua ada air. Air berfungsi sebagai pelarut zat-zat yang diperlukan oleh tumbuhan sebagai bahan dasar untuk reaksi biokimia dan lain-lain. Yang ketiga ada derajat keasaman atau pH. Jika keadaan tanah terlalu asam, klorofil akan rusak sehingga mengganggu proses fotosintesis. Yang keempat ada oksigen. Tumbuhan yang banyak disiram air akan kekurangan oksigen karena telah kehabisan ruang udara penyedia oksigen. Yang kelima ada cahaya. Tumbuhan yang tumbuh di tempat yang gelap tidak dapat berfotosintesis, mengakibatkan terganggunya pembentukan klorofil sehingga daun berwarna pucat. Yang terakhir ada suhu. Suhu yang kurang sesuai akan menyebabkan kerja enzim di dalam sel-sel kurang optimal sehingga proses metabolisme akan terganggu. Suhu optimum yang baik adalah antara 10 sampai dengan 38 derajat Celcius. Yang kedua adalah faktor internal. Gen berfungsi mengatur reaksi kimia dalam sel, terutama reaksi sintesis protein dan enzim, sehingga mempengaruhi bentuk dan ukuran tumbuhan. Yang kedua ada hormon. Hormon sendiri berfungsi dalam memacu pertumbuhan dan pembelahan dan pemanjangan sel, tetapi ada hormon yang bekerja menghambat pertumbuhan pada tumbuhan. Materi kita yang kedua yaitu hormon pada tumbuhan antara lain 1. Auksin. Auksin memiliki fungsi memacu pertumbuhan memanjang pada tunas dan akar, merangsang pembentukan pembuluh xilem dan floem, merangsang pembengkokan batang, dan lain-lain. Yang kedua ada giberalin, memiliki fungsi memacu pemanjangan dan pembelahan sel, memperbesar ukuran buah, memacu perkembangan embrio pada perkecambahan, dan lain-lain. Yang ketiga ada sitokin, memiliki fungsi menghambat penuaan pada organ pertumbuhan, merangsang sintesis RNA dan protein, mengatur pembentukan bunga dan buah, dan lain-lain. Yang keempat ada asam absisat yang berfungsi menghambat pertumbuhan, menyebabkan dormansi biji dan tunas, dan menyebabkan absisi atau gugurnya daun. Yang kelima ada etilen yang berfungsi mempercepat proses pematangan buah, berperan dalam pengguguran daun, dan merangsang pertumbuhan batang menjadi tebal dan kokoh, dan lainnya. Yang keenam terdapat
filokalin. Kalin terbagi menjadi 4. Yang pertama, filokalin berfungsi memacu pembentukan daun. Yang kedua, kaulokalin berfungsi memacu pembentukan batang. Yang ketiga, rizokalin berfungsi memacu pembentukan akar. Yang terakhir, antokalin berfungsi memacu pembentukan bunga. Proses perkecambahan melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama, tahap imbisi. Pada tahap ini, biji mulai menyerap air di sekitarnya. Proses dalam penyerapan ini terjadi karena adanya beberapa perbedaan potensial air antara biji dan juga lingkungan sekitarnya. Tahap yang kedua, tahap pembentukan enzim. Enzim yang terjadi dan dihasilkan pada tahap ini akan menyebabkan peningkatan aktivitas yang metabolik. Tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir yaitu tahap pemanjangan sel radikula. Urutan ini, pemanjangan sel radikula diikuti dengan munculnya radikula dan juga timbulnya atau tumbuhnya kulit biji. Tipe perkecambahan terbagi menjadi 2 tipe. Yang pertama yaitu tipe hipogeal, ditandai dengan terbentuknya bakal batang yang muncul ke permukaan tanah, tetapi kotiledon tetap berada di dalam tanah. Tipe perkecambahan yang kedua yaitu tipe epigeal, ditandai dengan bagian hipokotil tumbuh memanjang, akibatnya kotiledon dan flumula terdorong ke atas permukaan tanah. Cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Akhirul qaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn